Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu, para ustadz, para guru, sahabat-sahabat semuanya yang hadir, izin terlebih dahulu untuk mendoakan semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan setiap urusannya, dipanjangkan umurnya, dan setiap kebaikannya ternilai sebagai saksi nanti pada yaumul qiyamah dalam amal soleh si Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti ajarannya sampai datang yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pendengar rahimakumullah, kesempatan ini di hari yang mulia yang penuh berkah, materi kita yang diberikan oleh pengurus ini ngeri, Pak. Sesuatu yang ngeri-ngeri diberikannya. Jamaahnya ini apa ada yang bermasalah ya? Nampaknya jamaahnya baik-baik semua, sehat-sehat semua, cerah-cerah semua, nggak ada yang mau diruqyah nampaknya, sehat semuanya. Namun kalau lihat judulnya ngeri, tahayul. Kalau tahayul itu tiga yang tepat dibahas itu. Tahayul, tatayur, kemudian khurafat, itu satu rangkai gitu. Kakak beradik. Namun kalau kita lihat sekilas jamaah kita ini baik-baik semua, nggak ada yang bermasalah. Tapi kalau nyampe di rumah nggak tahu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita kalau kita sudah Islam, yang hadir ini Islam semua kan? Kalau sudah Islam lalu menjalankan kewajiban dalam Islam, itu namanya orang beriman. Kalau belum melaksanakan kewajiban, itu baru Islam. Kalau udah dijalankan kewajibannya, sholatnya, puasanya, dan yang terkait dengan Islam, itu baru disebut beriman. Kalau sudah benar keimanannya, baru disebut mukhlis. Jadi ada tingkatan. Nah, yang hadir ini termasuknya sudah Islam. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi keimanannya. Makanya kita bilang tadi dari awal, semuanya aman-aman saja, nggak ada masalah. Cuman di rumah tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tujuan dari hidup manusia dan jin itu satu tujuannya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sama. Dua makhluk ini sama. Yang satu nampak, yang satu tidak. Mereka nampak sama kita, kita yang nggak nampak sama dia. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang muncul nampak semuanya jin-jin yang di masjid ini, siap nggak melihatnya? Nggak muat masjidnya, lebih banyak lagi jinnya itu. Inna yarakum wa qiblu min haitsu la tarhamu inna ja'alna sayatin awwaliyatan lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia, baik para jin, para setan, anak keturunan dari bangsanya, dapat melihat kalian, bisa melihat kita ini. Sementara kalian tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan
Setan-setan itu sebagian di antara mereka pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang Islam yang tidak beriman. Jadi pimpinannya siapa? Setan. Jadi kalau bapak dan ibu mau diakui kepada Allah, masuk dalam Islam, laksanakan kode Islam, maka pimpinannya bukan setan. Ngertos napa mboten? Bedane Islam ambek orang Islam. Islam ambek sing beriman, bedane sitok. Lek Islam iku baru agamane, lek beriman iku wis beragama dilaksanakne. Iku baru musuhe setan. Lek baru Islam ya cek dari koncone. Nah, makanya kaum muslimin muncullah istilah tatayur, tahayul, kurofat. Nah, istilah-istilah itu muncul. Itu kakak beradik aja itu. Kalau tahayul dalam bahasa kita ini percaya dengan mitos. Tahu mitos? Yang nggak masuk logika. Nah, atau cerita-cerita yang turun-menurun yang nggak bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Misalnya pakai baju merah, baju hijau, nanti bisa nyerupai Nyiro Kidul. Itu kan mitos. Ya pakai baju merah, kuning, hijau, belangu biasa aja. Jangan nih kalau pakai baju begini, wah ini nanti datang ini. Nah, itu juga masuk ke dalam tahayul. Tahayul. Kalau tatayur itu sedikit saja Pak bedanya Pak. Tatayur itu contoh ya. Bapak Ibu kesandung bebek, baru bebek. Bebek berora mentok pas melaku kesandung klepek-klepek mati bebek. Wah, gara-gara bebek ikilah aku sial. Nah, iku jenenge tatayur. Kakak beradik wae istilah-istilah kuwi. Itu tatayur. Nang kene cek enek sing ngecek ngono kuwi. Engko lek mlaku arep mangkat umroh haji, pas nang ngarep kesandung watu agak situlah umrohne. Engko ciloko. Masih ada yang seperti ini? Nah, kalau itu masih ada dibuang. Kalau orang beriman gak akan lagi percaya dengan begitu. Sehat, hidup, mati itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Paham ya? Jadi tahayul, tatayur, apalagi satu lagi tadi yang mirip kurofat. Kalau kurofat ini bentuk fisik orangnya. Suka cerita-cerita bohong. Nah, itu aja bedanya. Lalu diikuti kebohongan itu namanya kurofat. Beribadah yang gak ada ajarannya dianggap itu ada, itu juga bagian dari kurofat. Sikit aja dia itu juga kakak beradik itu istilahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Qul la ya'man fis samawati wal ard ghaiba ilallah wa ma yasquru ayyana yub'atsun. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui akan dibangkitkan. Nah, akan dibangkitkan. Kalau ada yang tahu, misalnya kata Mbah Dukun. Jadi Mbah Dukun ini bagus apa enggak sih? Bukan dukun bayi ya Pak ya. Nah, bukan dukun bayi yang anak-anak itu bukan, atau bidan itu bukan itu. Maksudnya Mbak Dukun tuh yang bablas angine blus bim salabim sehat, lek sehat ya sehat, lek mati ya langsung mati. Nah, yang seperti itu modelnya. Nah, kalau orang yang beriman tidak mau itu mempercayai benar ataupun tidak ucapannya, tidak mau mempercayai. Kenapa? Kalau sudah membenarkan, apa akibatnya dalam Islam? Man ata
kahida au arafa fasadaqa bima yaqulu faqad kufar bima unzila alal Muhammadin. Nah, ini sapa-sapa wonge sing nekoni Mbah Dukun mau, percaya ambek ucapane, yakin ambek omongane, membenarke ramalane, maka ia dikatakan sudah kufur. Kufur kepada siapa? Kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu maksudnya? Al-Quran dan hadis Nabi. Dah kufur, berarti nggak percaya firman Allah Subhanahu Wa Taala, nggak percaya dengan Al-Quran. Nah, seperti itu Pak. Konsekuensinya dianggap dia kufur, bahkan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka itu harus berhati-hati. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang tahayul. Yang kedua, karena judulnya ini dua Pak, tahayul dan zolim. Jadi yang keduanya zolim. Zolim bahasa Padang Candu lah, zolim ki apa? Apa? Zolim bahasa Padang Candu nih? Hah? Zolim iku sing paling penak addalu wada'u sai'in fi qari maudu'ah. Nah, sing paling penak ngono kuwi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kata ulama seperti itu. Atau huwa dia wada'u sai'in fi ghairi mawdu'a al-muqsabih ayyam yudatu alam jadi wa iyam ba'da li an waqti makan. Jadi zalim ini juga bisa dikatakan meletakkan sesuatu yang bukan pada posisinya yang tepat baginya, bagi karena kurangnya maupun karena adanya tambahan, baik itu karena sesuatu dari segi waktu ataupun dari segi tempat. Nah, maksudnya gini Bu, zalim kalau dibahasakan dalam bahasa kita, mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu yang paling mudah. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau kita melakukan sesuatu yang mesti tidak kita lakukan namun kita lakukan sehingga merugikan orang yang kedua. Nah, itu yang paling mudah bahasanya, itu zalim. Ingin lebih contoh lagi, kita contoh yang lebih mudah. Ada dua orang bersahabat, tujuannya sama, kegiatannya sama, misalnya bekerja apapun pekerjaannya, gajinya sama. Yang salah satunya diamanahkan untuk menerima gaji itu. Gajinya sama-sama 1 hari 1 juta. Namun dikatakan sama yang sahabatnya sebelahnya gajinya hanya 500. Itu juga zalim. Atau dalam syariat, melakukan ibadah yang tidak ada ajarannya, itu juga bisa dikatakan zalim kepada syariat Islam. Jadi zalim itu luas pemahamannya, banyak sekali pemahamannya. Kalau kita kembalikan ke dalam tubuh kita juga bisa Pak dikatakan zalim. Ingin tahu yang sangat mudah, nanging ojo kesinggung ya. Nah, yang paling mudah, nanti kalau kita sampaikan Ibu Bapak jangan kesinggung. Pernah melihat rokok? Melihat? Pernah ya melihat ya? Rokok? Nggak pernah. Merokok pernah? Jadi favorit. Ramadan masih merokok juga? Enggak, pray. Nah, itu juga zalim sebenarnya Pak. Kenapa dikatakan zalim? Tadi imam kita membaca kalimat apa tadi? Waktu rakaat pertama. Wattini wa zaitun, ya.
wa turi sinin. Apa lagi? Hah? Wa hadzal baladil amin. Berikutnya? Ah, iya itu nanti lihat, Bu. Laqad. Nah, baca sendiri itu. Nah, lihat itu tafsirnya, lihat terjemahannya, lalu lihat dengan munasabah dengan surat-surat yang lain. Itu salah satunya. Allah sudah menciptakan tubuh ini indah, bagus, lalu kita racuni. Zalim enggak? Nah, kemudian kita sakit, kita ngomong, ya Allah, enggak sembuh-sembuh. Yang buat sakit kita siapa? Kita sendiri. Contoh yang lain, Bu. Enak, sedep, nanging bahaya. Apa itu? Tadi udah berbuka belum? Udah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya 40 tahun. Mana yang 40 tahun? Oh, udah lewat. Oh, belum ada. Rata-rata baru 20 tahun ya. Baru 17 ya. Nah, kalau usia kita udah 40 tahun Bapak dan Ibu, tahu diri lah. Tahu diri. Kalau 40 ke bawah, sate masuk semua. 10 tusuk masuk. Lanjut terus. Kalau udah 40 ya jangan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang bisa masuk dalam tubuh kita, jangan kita zolimi. Kalau sekarang sudah makan sate, ya jangan lagi makan yang sama. Itu juga bisa menyebabkan masuknya ke dalam tubuh kita. Akhirnya tubuh kita tidak siap untuk menerima mesin. Mesinnya nggak siap untuk mengelola. Lalu yang sakit pinggang, sakit perut, sakit ini, lalu ngeluh. Yang salah kita sendiri. Zolim kan? Nah, yang tahu siapa? Kita sendiri. Mana makanan yang bisa kita masukkan, mana yang tidak. Walaupun itu halal. Jadi zolim itu luas. Bukan hanya ngerebut tanah orang. Bukan itu saja. Banyak sekali hal-hal yang terkecil dari zolim itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zolim kepada hambanya. Apa buktinya? Wa ma rabbuka bidzalamin li'abid. Ini baru satu ayat, masih banyak ayat yang lainnya. Dan sekali-kali Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzolimimu. Allah enggak pernah zolim. Nabi mengajarkan sepertiga untuk apa? Makan. Sepertiga untuk napas. Sepertiga lagi untuk minum. Ini kolak belum habis, mbak terus. Salat tarawih masih ingat Allahu Akbar, kolaknya baru rampung iki mau ya. Suwe banget imam ini. Ya repot. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan. Nanti jangan sampai kita menggerutu, nggak bisa puasa, malah kita nyaman di rumah sehat. Nggak bisa lagi ikut puasa, tidak bisa lagi ikut. Yang terakhir apa? Sholat Idul Fitri. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah sehat di rumah, sehat. Nah, itu kerugian karena kita udah zolim kepada diri kita sendiri. Wa ini khalaqtul ibadi hunafa. Nah, dalam hadis qudsi, aku menciptakan hambaku dalam keadaan berada di jalan yang lurus. Nah, jalannya itu udah lurus Pak sebenarnya. Udah disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, bimbingan oleh para nabi dan rasul sebelum kita sampai Nabi Muhammad, para sahabat sampai saat ini. Udah jelas adab mau makan, adab dalam masjid, adab-adabnya semuanya udah diajarkan. Nanging kita sendirilah yang melanggar itu.
Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insya Allah lain waktu akan kita ulang lagi. Karena kalimat tahayul, apalagi tadi tatayur, satu lagi khurafat, itu nggak bisa dibahas dengan waktu singkat. Pembahasannya 1 tahun pun nggak selesai. Insya Allah lain kesempatan akan kita lanjutkan 3 hal ini dengan waktu yang berbeda. Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, jauh dari sifat zalim untuk diri kita sendiri, saudara kita dan teman-teman kita, dan juga zalim kepada syariat Islam. Dan kita tidak mudah bersifat tahayul, bersifat tatayur, bersifat apalagi satu lagi tadi? Khurafat. Nah, 3 hal itu semoga kita dihindarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal itu sudah kita hindarkan, maka kita bisa disebut dengan orang Islam yang benar dalam keislaman, orang Islam yang benar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kita mengikuti yang 3 itu, masih bergelimang di situ, mempercayai itu, kegiatan kita seperti itu, maka kita baru statusnya Islam, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat zalim untuk diri kita, saudara kita dan sebagainya, maka itu nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Apapun yang kita sembunyikan nanti di akhirat itu akan dipertemukan. Dan semua apa yang kita lakukan yang tersembunyi akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kezaliman kita untuk diri kita, syariat kita, saudara kita, itu akan muncul. Salah satu buktinya nanti, kalau ada di antara kita yang berbuat zalim, masuk kubur sekian banyak sumber. Lalu bapak dan ibu kalau tidak percaya, yang berbuat zalim menggeser patok tetangganya atau yang lainnya berbuat ini dan itu, mati dia dalam 1 jam, bongkar lagi kuburannya. Lihat apa yang terjadi kalau nggak percaya dengan nikmat dan azab kubur. Berani Pak? Berani? Coba besok. Bapak kan tahu siapa yang berbuat zalim, kalau meninggal dunia setelah 1 jam bongkar lagi apa yang terjadi. Tubuh yang sudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Kalau nggak percaya juga dibongkar. Udah itu ditutup lagi. Wallahu alam. Astagfirullahaladzim, kurang lebihnya maafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.